Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 17 November 2024. Sebagaimana biasanya, beta selalu mau memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Bila kita berbicara tentang Indonesia, maka tidak habis-habisnya kita terlibat dalam konsep penipuan, kebohongan, dan berbagai jenis kejahatan yang digunakan untuk membelanya. Tidak mempunyai dasar kebenaran yang dapat dipertahankan selain dari menggunakan konsep-konsep penipuan, kekerasan, kejahatan untuk bisa membelanya. Jadi selama 74 tahun berlalu, Indonesia ini dibela berdasarkan konsep kejahatan, penipuan, kebohongan, dan berbagai tindakan-tindakan negatif yang pada akhirnya menelan korban jiwa yang tidak bersalah. Banyak orang dituduh, banyak orang disalahkan, ya, dan banyak pula yang berpikir negatif terhadap orang lain, seakan dia itu komunis, dia itu makar, dia itu separatis, ya, terhadap Indonesia. Sementara Indonesia itu sendiri adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Tetapi begitu lihainya permainan politik kotor, busuk dari penguasa Jawa dan Jakarta dengan menggunakan KUHP dan Undang-Undang Dasar 45, yang sesungguhnya itu adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Tapi begitu lihainya mereka memutarbalikkan makna dari segala bentuk hukum dan undang-undang itu untuk menuduh siapa saja bila tidak setuju dengan pendapat mereka. Akhirnya mereka menempatkan komunis, mereka menempatkan makar, mereka menempatkan separatis sebagai sasaran atau tujuan mereka untuk menakutkan semua orang. Dan akhirnya semua orang berdiam diri saja. Sekalipun mati dalam kebenaran, tidaklah mengapa. Salah satu contoh yang paling menarik dan merupakan bukti nyata adalah Dr. Anus Muhammad Hatta. Dr. Anus Muhammad Hatta adalah Perdana Menteri dari Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS yang hanya 50 hari saja lamanya. Setelah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan mutlak sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional yang tercantum pada hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RIS 1949, maka 50 hari setelah penandatanganan penyerahan dan kemerdekaan kedaulatan Republik Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta, dan Soekarno membubarkannya. Soekarno membubarkan Indonesia. Indonesia sudah bubar. Pada saat Soekarno membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, pada saat itulah Muhammad Hatta tidak lagi menjadi Perdana Menteri dan tidak lagi menjadi apapun, kosong sampai matinya. Tapi lihainya peranan politik Indonesia menggunakan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Padahal tidak. Muhammad Hatta tidak pernah lagi menjadi wakil presiden Soekarno
dalam bentuk Indonesia yang bagaimana. Karena pada waktu itu Indonesia tidak ada. Muhammad Hatta sadar itu, Muhammad Hatta mengerti itu. Indonesia mana lagi yang harus beliau menjadi wakil presiden atasnya? Tidak ada Indonesia yang dua macam. Indonesia cuma hanya satu. Dan itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Di luar itu, palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Sudah skandal kedaulatan. Dia menjadi wakil presiden bagaimana lagi? Disinilah peranan politik kotor dan busuk penguasa Jawa dan Jakarta berlanjut dan berkembang. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka sikat saja. Mereka tidak peduli dengan omongan siapapun. Soekarno tidak peduli dengan omongan siapapun. Disikat saja. Dia tidak pernah memikirkan akibatnya. Dia tidak pernah memikirkan bahwa satu hari nanti akan terbongkar semua ini di mata dunia. Lalu apa jadi? Pada akhirnya, dia mencoba mengikat semua itu dengan istilah Pancasila. Akibat dari Pancasila itu terbalik menjadi Pancasala. Jadi bukan lagi Pancasila, tapi Pancasala. Karena Indonesia dimaksudkan sudah salah. Dan semuanya juga salah. Akibatnya bukan lagi Pancasila, melainkan Pancasala. Dan karena itu, siapa saja sesuka maunya. Mau bubar Pancasila mau bikin, tidak tahu. Ya. Ini semua sudah didasari atas kesalahan. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Indonesia alias RI dan KRI adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, ya, apalagi kalau itu RI dan KRI, maka mau atau tidak mau, saudara akan bertemu dengan sejuta kejahatan. Penipuan, kebohongan, ya, pemutarbalikan fakta hukum dan sejarah, pembunuhan, intimidasi, segala yang menyangkut Indonesia semuanya terlibat dalam sejuta kejahatan atau kesalahan. Anda itu presiden, Anda itu jenderal, Anda itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Anda itu profesor doktor universitas, Anda itu gubernur, Anda itu wali kota, semuanya tergolong dalam sejuta kejahatan. Karena apa yang dilakukan oleh Indonesia itu jiplak, plagiat. Tidak ada satu pun yang benar. Tidak ada satu pun yang benar. Semuanya salah, tipu, bohong, dan tidak ada sedikit pun kebenarannya. Mau benar bagaimana? Kalau Anda mencuri sesuatu dan menempatkan dalam rumah Anda dan membagusinya dengan segala macam model, tetap saja itu benda pencurian. Anda membaguskannya bagaimanapun, Anda mengatur segala macam aturan apapun atasnya. Tetapi janganlah lupa bahwa itu adalah konsep atau benda pencurian. Selama benda itu ada, itu pencuri. Demikian halnya dengan Indonesia. Selama nama Indonesia disebut, itu adalah konsep sejuta kejahatan. Ya. Belanda menjajah kita semua. Dan dia mengambil benda-benda berharga dari kita untuk bawa ke negaranya atau negerinya. Selama 350 tahun berlalu, dia sadar
bahwa benda-benda itu bukan miliknya. Terpaksa dia harus kembalikan atau dia harus mengakuinya. Jadi coba pajangkan itu benda-benda di dia punya lemari, di dia punya tempat-tempat indah untuk dilihati oleh para tamu yang datang mengunjunginya. Tetapi dalam hati dan pikirannya yang kecil, dia sadar bahwa itu bukan miliknya. Itu benda-benda pencurian. Dan pada akhirnya dia harus mengakuinya bahwa itu pencurian dan harus dikembalikannya. Walaupun itu kecil. Tapi kalau selama dia tidak kembalikannya, itu pencurian. Demikian halnya juga dengan Indonesia. Indonesia adalah fakta sejuta kejahatan. Indonesia adalah fakta dari konsep kejahatan. Jadi kalau waktu berbicara mengenai Indonesia, janganlah lupa bahwa Anda sedang berbicara mengenai konsep kejahatan. Baik Anda itu presiden, wakil presiden, jenderal, ya, kolonel, sampai kepada prajurit-prajurit yang seenak saja ngomong. Ingatlah dan sadarlah bahwa pada waktu kalian berbicara mengenai Indonesia, berarti kalian sedang berada pada konsep sejuta kejahatan. Penipuan, kebohongan, tipu daya, putar balik, omong kosong. Semuanya bohong. Karena Indonesia itu sendiri adalah bukti dari sejuta konsep kejahatan. Seperti yang tadi beta katakan bahwa kalau Anda sedang mencuri satu benda, lalu Anda menempatkan di rumah, ataupun jam tangan atau cincin. Kalau jam tangan atau cincin itu adalah hasil dari pencurian, maka sekalipun Anda berlagak dengan model apa juga di jalan-jalan, Anda tidak dapat membedarkan dirimu dengan mengatakan bahwa Anda membelinya. Pasti dalam hatimu akan tetap dan dalam pikiranmu akan tetap mengingatkan Anda bahwa apa yang Anda gunakan itulah benda pencurian. Ya. Indonesia sekalipun Anda membaguskan Pancasila ke, Bhinneka Tunggal Ika ke, Garuda ke, burung meu di pantai ke, terserah Anda mau buat apa. Tapi itu semua sudah termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Ya. Karena Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Untuk itu, kalau melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, menjadi konsep sejuta kejahatan. Apa artinya Anda bergelar profesor doktor di bidang hukum dan sejarah dan menjadi dosen di universitas dengan berbangga seakan-akan Anda itu seorang dosen yang paham dalam sejarah Indonesia, paham dalam hukum Indonesia. Ternyata itu semuanya 0,0,0 dan seterusnya 0. Kenapa? Karena Indonesia itu sendiri adalah konsep dari sejuta kejahatan. Jadi segala pemikiran Anda yang Anda cetuskan untuk membela Indonesia dalam bentuk apa saja, seperti yang dilakukan oleh Indonesia Lawyer Club di TV One, dan berbicara mengenai pasal begini, pasal begitu, aturan begini, aturan begitu. Itu semua adalah bukti nyata dari Indonesia
adalah konsep sejuta kejahatan. Ya, Undang-Undang Dasar 45 itu palsu. KUHP 1998 itu palsu. Karena semuanya berasal dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1949 di Jakarta, sementara Soekarno sendiri bukan lagi presiden. Semuanya sudah bubar. Nah, pada waktu semuanya dibubarkan, berjalan dalam pembubaran. Tidak bisa lagi diperbaiki. Ya. Nah, untuk menjaga dan memelihara sejuta kejahatan yang dibuat oleh Soekarno dengan para pengikutnya, terpaksa dia membunuh siapa saja di kala itu. Bahkan sampai hari ini, tindakan-tindakan itu masih berlaku untuk membungkam semua orang dan harus mengakui Indonesia itu sebagai bangsa dan negaranya. Kalau sampai mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negara, itu juga termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Tidak mengakui juga termasuk dalam konsep kejahatan, sejuta kejahatan. Selama Indonesia disebut, itu sama saja Anda sedang memegang satu benda pencurian, perampasan, perampokan, yang tidak boleh Anda berbangga dengannya. Karena itu fakta dari penipuan dan kebohongan atau sejuta kejahatan. Selama Anda masih tetap menyebut nama Indonesia, selama itu juga Anda terlibat dalam sejuta konsep kejahatan. Indonesia adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi, apa artinya Anda membicarakan Pancasila, sementara di baliknya terdapat Pancasala. Pancasala itu juga dapat disebut sebagai satu, Indonesia. Itu satu. Indonesia itu apa? Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan apa itu Indonesia? Saya jawab. Saudara mau jawab begini ke begitu ke begono ke di mana terserah saudara mau jawab tentang apa itu Indonesia. Itulah fakta dari Pancasala. Indonesia. Apa itu Indonesia? Menjawabnya itu adalah bukti dari Pancasala. Dua, Indonesia menjadi ada karena berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Karena berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai Indonesia itu tidak ada lagi, terjerumuslah semuanya dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Itu kedua. Jadi yang pertama, Pancasala itu artinya Indonesia. Yang artinya salah dijawab ataupun jawab, mau jawab benar ke jawab salah ke, tetap itulah fakta dari Indonesia dalam konsep Pancasala. Dan kedua, Indonesia itu menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila mengabaikan 9 perjanjian penting internasional itu, maka terjerumuslah kalian semua dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Ketiga, Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Lihat,
Inilah fakta dari Pancasila menyangkut Indonesia. 3. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Diakui, dibubarkan, dan dipalsukan. Lima disorientasi hukum, distrust, disobedience, disintegrasi, sovereignty, skandal. Yang kelima, sovereignty, skandal. Empat, petisi dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia kepada pemerintah Kerajaan Belanda untuk memintakan supaya Republik Indonesia diakui kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengar? Petisi dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia pada bulan April 2011 kepada pemerintah Kerajaan Belanda semoga dapat mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sementara proklamasinya pada waktu itu tidak menyangkut Republik Indonesia, melainkan bangsa Indonesia, dan ditolak karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang termaksud pada 9 perjanjian penting internasional. Itu 4 petisi. Ya, itu termasuk dalam konsep Pancasila. Jadi jangan lupa ini. Yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan palsu yang hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan palsu yang hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Pancasila. Satu, Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana datangnya Indonesia? Dan untuk apakah itu Indonesia? Panjang dan bisa diteruskan segala pertanyaan tentang Indonesia. Mau jawab atau tidak jawab, itulah yang dimaksudkan dengan Pancasila. Ya. 5 kesalahan tentang Indonesia. 1. Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari manakah datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Dan seterusnya, ada terusnya. 2. Indonesia menjadi ada oleh karena 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai Indonesia itu melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah Indonesia itu ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Ketiga, Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Sudah beta jelaskan. 4, petisi dari KNPMBI, Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia, membuat petisi kepada pemerintah Kerajaan Belanda, dalam hal ini kepada Perdana Menteri Mark Rutte,
memohonkan kepadanya agar dapat mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, ditolak. Bahkan dikatakan bahwa sudah diakui di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949 dan hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Profesor Dr. Mahfud MD pada waktu menanggapi deklarasi Paduka Yang Mulia Tuan Beni Wenda selaku Presiden Republik Papua Barat. Profesor Mahfud MD katakan bahwa PBB tidak akan mungkin membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Jadi kalau sudah akui Papua dalam wilayah Indonesia, tidak bisa lagi untuk kedua kalinya. Tapi dia lupa bahwa pernyataannya itu ditujukan kepada Indonesia. Bahwa PBB sudah mengakui Indonesia itu pertama kali pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. UNSI di kala itu. United Nations for Indonesia. Ya. Lalu yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Selama 74 tahun, kalau Anda itu sebagai seorang sekretaris negara, Anda harus mencatat dari tahun 1950 sampai dengan hari ini, berapa banyak tuduhan yang telah dibuat oleh konsep penguasa Jawa dan Jakarta terhadap Maluku, terhadap Papua, terhadap Aceh, terhadap Permesta. Coba cek berapa banyak tuduhan yang dibuat. Sementara Indonesia sendiri bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Lalu bagaimana Anda menyalahi orang lain yang tidak bersalah terhadap negara yang tidak mempunyai standar? Jangan paksa. Kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar. Jangan tipu, jangan bohong. Pemerintah Indonesia dengan Indonesianya adalah bukti nyata bahwa satu-satunya di dunia pemerintah penipu dan pembohong adalah pemerintah Indonesia. Yang dikenal dengan sebutan Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk itu kepada semua para ahli hukum dan sejarah di Indonesia, pada hari ini, tanggal 17 November 2024, beta mengingatkan Anda sekalian, bila berbicara mengenai hukum dan berbicara mengenai Indonesia, ya, bila berbicara mengenai hukum dan berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa bahwa Anda sedang berada pada konsep sejuta kejahatan. Jadi pada hari ini, tema pembicaraan beta tentang Indonesia menyangkut Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau ada pengadilan dimanapun menyangkut persoalan tuduhan-tuduhan palsu yang dibuat oleh penguasa Jawa dan Jakarta sehubungan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 yang menyangkut makar separatis terhadap siapapun. Untuk itu beta mengingatkan melalui kesempatan ini kepada semua saudara di Papua, di Maluku, di Aceh, di mana saja saudara berada. Ingat, hari ini tanggal 17 November 2024. Tema pembicaraan beta hari ini ialah Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau saudara-saudara dituduh sebagai makar separatis, ingat apa yang beta katakan. Ingat ini kata. Saudara-saudara harus ambil dan
beritahukan kepada para hakim, rekam semua pembicaraan beta ini. Tunjukkan kepada hakim bahwa Tuan Hakim, tolong dengar pernyataan dari Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, telah menjelaskan tentang Pancasila. Nah, dalam Pancasila dan semuanya disimpulkan menjadi Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi baik pengadilan, baik advokat, baik siapapun yang mencoba menyalahi orang-orang yang bermaksud untuk membela hak kemerdekaan dan kedaulatannya, hakim yang ada di depan meja untuk membicarakan hukum itu semuanya terlibat dalam sejuta konsep kejahatan. Sebab Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu adalah negara palsu, ilegal dan angkosional, serta skandal kedaulatan. Ya, jadi jangan lupa. Melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada semua anggota pemerintah Indonesia yang adalah bagian dari Presiden Prabowo Subianto dengan 50 anggota kabinetnya, termasuk juga parlemen di Senayan Jakarta. Ingatlah bahwa segala apa yang hendak kalian bicarakan tentang Indonesia hari ini, besok, dan seterusnya, jangan lupa, itu adalah konsep sejuta kejahatan. Kepada Gubernur Maluku, semua anggota DPRD, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, Kepala Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, semua hakim dan jaksa di Ambon, kepada semua mahasiswa di Universitas Patimura, ingatlah apa yang sudah beta katakan, bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu artinya semuanya terlibat dalam konsep sejuta kejahatan. Pikirkanlah sendiri, apa-apa saja itu yang dimaksudkan dengan sejuta kejahatan. Saudara hitung sendiri sesuka mau. Pengadilan juga termasuk sejuta kejahatan kalau mengadili orang-orang sehubungan dengan kata makar dan separatis. Segala yang berhubungan dengan Indonesia terlibat semuanya dalam sejuta konsep kejahatan. Untuk itu, sekali lagi beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, ya, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, DPRD di Ambon, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kejaksaan, dan semua anggota-anggota pengadilan dan hakim-hakim di Ambon. Ingatlah, kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah konsep sejuta kejahatan. Ya. Kepada para profesor, doktor di seluruh Indonesia, di sekolah-sekolah tinggi, di universitas, ingatlah kalian bahwa apa yang beta omong ini tidak ada satu pun yang salah. Dan Anda tidak bisa menggugat beta di pengadilan Indonesia, kecuali pengadilan internasional, supaya melihat di mana kebenarannya. Dan untuk itu, berhenti dari segala tipu daya dan kebohongan yang selama ini kalian gunakan demi kepentingan Indonesia, karena itu sudah termasuk penipuan dan kebohongan. Berhentilah dan stoplah dari semua itu. Semoga apa yang beta katakan ini membawa berkat yang besar bagi yang mendengarnya. Tapi yang menolaknya, sekali lagi beta katakan, banjir akan melanda kalian semua. Ya. Jangan coba-coba melawan perkataanku, karena bukan beta ngomong seenak maunya saja. Beta omong berdasarkan kebenaran. Ya. Jadi kalau berani menentang apa yang beta katakan, apalagi kalau bilang beta ini orang bersalah, banjir akan melandamu. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk menyadari pemerintah Indonesia, dari presiden dan semua anggota kabinet dan parlemennya di Jakarta, untuk sadar, untuk segera kembali mencari kebenaran itu. Kalau tidak mencari kebenaran itu,
kehancuran akan mencari kau. Sekali lagi beta ulangi, kalau tidak mau mencari kebenaran itu, maka kehancuran akan mencari kau. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.